Tugas KKPI SMK Kesehatan Riksa Indria, disusun oleh Nur Khotimah Dwi Rahmawati, kelas 12A. Tanda-tanda setelah kematian atau moribund saigans. Yang pertama, kematian dini, yaitu pernafasan berhenti lebih dari 10 menit. Pada orang yang sudah mati, tampak nafas terhenti. Penentuan ini dilaksanakan dengan inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Apabila lebih dari 10 menit masih tidak bernafas, maka dikatakan sudah henti nafas. Yang kedua, nadi karotis terhenti lebih dari 15 menit. Apabila dalam 15 menit tidak didapatkan nadi karotis teraba, maka dapat dikatakan sirkulasinya terhenti. Yang ketiga, tonus otot menghilang dan relaksasi. Pada saat kulit mayat tersebut kita sentuh atau cubit, kulit tersebut tidak akan kembali seperti semula karena sistem tubuhnya sudah mati. Lalu, pembuluh darah retina bersegmentasi beberapa menit pasca kematian. Kemudian, pengeringan kornea akan menimbulkan kekeruhan dalam 10 menit atau hilang dengan penyiraman. Lalu, panas tubuh menghilang secara bertahap-tahap karena sudah tidak ada lagi sistem tubuh yang bekerja, sehingga suhu tubuh pun hilang. Kemudian, pasien mengeluarkan urin, BAB, dan flatus. Secara alamiah, pada pasien yang sudah mati akan mengeluarkan zat sisa yang ada berupa urin, BAB, dan flatus dengan sendirinya. Yang kedua, kematian lanjut, terdiri dari lebam mayat atau livor mortis, yaitu tubuh menjadi kebiruan 20 menit sampai 3 jam setelah kematian. Menurunnya darah ke area tubuh paling bawah dan berkumpul di lapisan interstitial kulit atau lapisan dalam bawah kulit. Yang kedua, kaku mayat atau rigor mortis, mulai muncul 2 jam postmortem atau setelah kematian mencapai maksimal pada 12 jam postmortem. Setelah 24 jam, kekakuan maksimal. 24 jam setelah kematian, kaku jenazah sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, penurunan suhu tubuh atau algor mortis. Tubuh menjadi dingin sehingga lebih dari 2 jam setelah kematian, dari ekstremitas bawah sampai ke kepala. Yang keempat, pembusukan dekomposisi terjadi akibat proses degradasi jaringan karena autolisis, pemecahan sel-sel secara anatomis dan kerja bakteri. Mulai muncul 24 jam setelah kematian berupa warna kehijauan dimulai dari daerah sekum menyebar ke seluruh dinding perut dan berbau busuk karena terbentuk gas seperti HCN, H2S, dan lain-lain. Kemudian adisepora atau lilin mayat. Proses terbentuknya bahan yang berwarna keputihan, lunak, dan berminyak yang terjadi di dalam jaringan lunak tubuh postmortem. Pembentukan adisepora membutuhkan waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dan relatif resisten terhadap pembusukan. Lalu yang terakhir, mumifikasi atau menghilang, terjadi pada suhu panas dan kering sehingga tubuh akan terdehidrasi dengan cepat dan terjadi pada 12 sampai 24 minggu. Jaringan akan berubah menjadi keras, kering, warna coklat gelap, berkeriput, dan tidak membusuk. Kemudian ada cara perawatan jenazah. Yang pertama, melakukan perawatan tubuh dengan rasa hormat sama dengan melakukan kepada orang yang masih hidup. Yang kedua, mempersiapkan tubuh pasien untuk dilihat oleh keluarga.
Yang ketiga, mempersiapkan peralatan secara lengkap sebelum perawatan jenazah. Yang keempat, tetap memberi privasi. Yang kelima, siapkan alat-alat seperti air, waslap, sabun, verbet, kapas, handuk, sarung tangan atau handscoon, pinset, dan pengikat dagu. Yang keenam, bekerja dengan tenang dan cepat. Tetap sikap hormat bila perlu berbicara yang berhubungan dengan prosedur atau kita meminta izin. Lalu yang ketujuh, tubuh dalam posisi terlentang, kepala dan bahu diganjal bantal. Yang kedelapan, mata ditutup dengan memegang bulu mata. Jika tidak tertutup, letakkan kapas bulat. Kapasnya harus yang lembab. Yang kesembilan, pasang kembali gigi palsu bila perlu. Yang kesepuluh, rahang dirapatkan lalu diikat dengan perban. Yang ke-11, rambut disisir. Yang ke-12, memandikan jika belum. 13, letakkan pembalut di bawah bokong. Yang 14, ikat kedua kaki dan sesuai permintaan keluarga. 15, tutup tubuh pasien sampai bahu. 16, persiapan untuk keluarga mengunjungi jenazah. Yang ke-17, lingkungan rapi dan tetap bersih. 18, barang-barang dikumpulkan dan dicatat. 19, cuci tangan. Dan terakhir, dokumentasi. Soal. Yang pertama, tanda-tanda kematian lanjut yaitu A. lebam mayat, B. kaku mayat, C. adisepora, D. jawaban A dan B benar. Jawaban A, B dan C benar. Jawaban jawaban A, B dan C benar. Soal yang kedua, tanda kematian dini. Nadi karotis terhenti selama A. 10 menit, B. 15 menit, C. 20 menit, D. 25 menit, 30 menit. Jawaban B, 15 menit. Yang ketiga, yang bukan merupakan perawatan jenazah adalah A. tubuh dalam posisi terlentang, kepala dan bahu diganjal bantal. B. bekerja dengan tenang dan cepat. C. mempersiapkan tubuh jenazah untuk dilihat keluarga. D. melakukan perawatan tubuh dengan hormat. Harus berhati-hati dengan ucapan karena jenazah masih mendengar. Jawaban Yang keempat, yang dimaksud dengan adisepora adalah A. lilin mayat, B. dekomposisi, C. mumifikasi, D. algor mortis, kaku mayat. Jawaban A. lilin mayat. Dan soal yang terakhir, yang bukan merupakan tanda kematian adalah A. pupil dilatasi permanen, B. fungsi tubuh melambat, C. panas tubuh hilang secara bertahap, D. dalam 24 jam akan ada pemecahan protein yang progresif, darah mengumpul di area yang ada di bawah. Jawaban B. fungsi tubuh melambat.